Selamat datang dan selamat menikmati. Setelah menghajar beberapa Ice Troll, Bertion menghentikan Jin Hyuk. Bertion mengatakan, ia sudah mendengar tentang Jin Hyuk dari Demonic Ones. Mereka mengatakan kalau Jin Hyuk sangat kuat untuk seorang manusia. Kita berdua adalah vampir dari klan Dekasus. Jin Hyuk mengatakan, apakah mereka yang melakukan ini membawa Ice Troll dan menculik para manusia? Ophelia mengatakan, Jin Hyuk sepertinya tidak terkejut melihat dirinya. Kami yang menyiapkan jebakan ini untuk memancing seseorang yang menyadari sesuatu terjadi di lantai ini. Demonic Ones sudah memberi nama-nama player yang keluar hidup-hidup dari reruntuhan lantai pertama. Teresa, Unknown, Yuseong, dan yang membawa mereka ke sana, Kang Jin Hyuk. Dan ia mengkonfirmasi salah satu dari nama itu, membantu Alice melarikan diri. Kebetulan juga, Jin Hyuk yang pertama muncul di sini. Untuk sekarang ini, Demonic Ones akan memusnahkan manusia yang ada di luar hutan. Jin Hyuk harus menjawab pertanyaannya, di mana Alice? Jin Hyuk berkata, dirinya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Bertion mengatakan, bila Jin Hyuk berpura-pura ia tidak punya pilihan. Dirinya akan membuat Jin Hyuk mengingat kembali. Bertion menyerang Jin Hyuk dengan ganas, tapi Jin Hyuk masih dapat mengimbanginya. Ophelia mengatakan, jangan sampai Jin Hyuk terbunuh, kita membutuhkannya hidup-hidup. Bertion mengatakan, dirinya tahu akan hal itu, tapi manusia ini tidak akan kalah dengan mudah. Bertion menggunakan skill Blood Prison, membuat Jin Hyuk buta selama 30 detik. Tapi Jin Hyuk menggunakan skill apinya dan memusnahkan semua skill darah milik Bertion. Ophelia berpikir, dirinya mendengar kalau Jin Hyuk kuat, tapi tak disangka Jin Hyuk dapat mengimbangi Bertion. Apakah Jin Hyuk orang yang menolong Alice melarikan diri? Jin Hyuk mengatakan, dirinya akan memberitahu Bertion tentang sesuatu. Sejujurnya, ia sudah mengetahui kalau kalian datang mengincar dirinya. Ada beberapa informan yang memberitahukan informasi kepada dirinya. Demonic Ones menyerang camp Guild Dangun. Muncul 3 orang asing di camp mereka. Ternyata Teresa, Yeonhwa, dan Taemin datang untuk membantu Guild Dangun. Saat bentrokan akan terjadi, Yusong muncul dan mengeluarkan skillnya. Jin Hyuk mengatakan, dirinya menyiapkan beberapa persiapan kecil. Apa yang kalian pikirkan? Apakah kalian menyukainya? Taemin dan Yeonhwa, mereka berdua berjaga di dalam hutan, menggunakan drones untuk menarik perhatian para Demonic Ones. Teresa dan Yusong, mereka berdua pergi untuk menjalankan misi. Apa gunanya mereka muncul bila tidak melakukan sesuatu? Guild Dangun memutuskan untuk meninggalkan camp mereka dan keluar dari tower, kecuali untuk satu orang yang tetap keras kepala sampai akhir. Jin Hyuk mengatakan, bila Yunsok ingin tinggal, silahkan saja. Tapi mengapa Yunsok mengikuti dirinya? Yunsok mengatakan, ini adalah teritori Guild Dangun, dan dirinya bertanggung jawab untuk itu. The Freshwater Lake berlokasi di lantai ke-7, dan di mana magic terkonsentrasi paling padat. Kepala suku Frostblade datang ke sini untuk memulihkan magicnya saat sukunya dalam bahaya. Saat mereka tiba di desa Frostblade, Yunsok diperintahkan oleh Jin Hyuk untuk membawa bendera putih. Yunsok bertanya mengapa dirinya yang membawa bendera. Jin Hyuk mengatakan, bukankah yang bertanggung jawab seharusnya mengibarkan bendera? Sebelumnya Yunsok mengatakan kalau dia yang bertanggung jawab di sini. Yunsok mengatakan, para Ice Troll tidak menyerang. Sama seperti yang Jin Hyuk katakan sebelumnya. Jin Hyuk mengatakan, para Ice Troll tidak biadab, malah mereka menjunjung tinggi kehormatan. Mungkin akan membuat Eunseok terkejut kalau mendengar para Ice Troll sangat santai dan jujur. Keselamatan keluarga adalah prioritas utama mereka. Jadi selama Eunseok memegang bendera putih, mereka tidak akan menyerang. Karakal, ketua suku Frostblade mengatakan, dirinya sudah banyak mendengar kalau Jin Hyuk mengalahkan anggota sukunya hanya dengan tangan kosong. Mengapa orang sekuat Jin Hyuk memutuskan untuk menyerah semudah itu? Lalu Jin Hyuk mengambil bendera putih dari tangan Eunseok dan menjatuhkannya. Jin Hyuk mengatakan dirinya tidak benar-benar menyerah. Ini hanya sekedar trik untuk sampai ke sini tanpa harus bertarung. Karakal mengatakan, apakah Jin Hyuk berpura-pura menyerah? Apakah Jin Hyuk tidak mempunyai kehormatan? Bagaimana mungkin kalian berdiri tegak di hadapannya setelah melakukan hal yang memalukan? Kematian kalian akan menghapus aib ini. Di dalam nama tradisi kuno kita, dirinya yang bernama Karakal, ketua suku Frostblade, menantang Jin Hyuk untuk berduel.
Jin Hyuk mengatakan, "Apa yang Eun Sok pikirkan? Masih ingin menjadi orang yang bertanggung jawab di sini?" Eun Sok menggelengkan kepalanya. Jin Hyuk mengatakan, "Kalau begitu, tunggu di sana dan nikmati pertunjukannya." Di markas Guild Cina, Namgung Cheon sedang bertemu dengan Mo Yong-su. Cheon mengatakan, orang sebanyak itu dan ditemani oleh 3 rank S, semuanya binasa di hutan elf. Mo Yong-su mengatakan, sepertinya Cheon tidak sebanding dengan Jin Hyuk. Cheon tidak perlu lagi mempermalukan dirinya sendiri, dan jangan ikut campur masalah apapun yang berkaitan dengan Jin Hyuk. Jin Hyuk berpikir, sudah sering ia datang ke sini, Karakal memang sangat kuat untuk seorang Ice Troll. Jin Hyuk mengeluarkan skill S-nya, dan menyerang Karakal sampai terjatuh. Lalu Jin Hyuk mengeluarkan skillnya dan menebasnya. Karakal pun dikalahkan, dan mereka semua yang hadir menonton pun hampir tak percaya. Karakal mengatakan, dirinya mengaku kalah, tolong bunuh dirinya dengan hormat. Jin Hyuk mengatakan, dirinya tidak tahu akan hal kehormatan semacam ini, tapi ia tahu tentang tradisi Ice Troll. Yang kalah dalam duel harus mengikuti yang menang, apapun yang terjadi. Itu adalah peraturan absolut yang sakral. Troll selevel Karakal tidak akan kalah dari Demonic Ones atau Dekasus semudah itu. Jadi mengapa Karakal menuruti mereka? Karakal mengatakan, sepertinya yang Jin Hyuk maksud adalah Ophelia dan Bertion, dan bukan mereka yang mengalahkan dirinya. Dirinya bisa patuh, karena ia dikalahkan oleh seseorang yang jauh lebih kuat. Nama orang itu adalah Michael, vampir tingkat tinggi dari klan Dekasus. Bila melawannya, tidak ada harapan untuk menang, walaupun seluruh sukunya menyerang secara serentak. Dirinya tahu kalau sudah tidak ada harapan untuk klannya atau dirinya. Jadi dirinya memohon kepada Jin Hyuk, biarkan ia mati dengan terhormat. Jin Hyuk mengatakan, lupakan saja mati terhormat itu, dan bekerjalah untuk dirinya. Ia akan memastikan klan Frostblade akan mempunyai masa depan. Karakal hanya perlu menuruti perintahnya. Dirinya akan meninggalkan orang itu sebagai jaminan. Lancelot menyadari kalau drones pengintai selalu muncul di sekitarnya. Semestinya drones pengintai tidak terlihat, tapi ini malah mendekati mereka. Michael mengatakan, Lancelot pintar untuk ukuran manusia. Ophelia pergi ke Freshwater Lake. Dirinya tidak dapat menghubungi klan Frostblade. Ia rasa Jin Hyuk sudah membujuk mereka ke pihaknya. Jika Karakal terlihat mencurigakan sedikit pun, lenyapkan mereka semua. Dan Bertion, persiapkan itu. Demonic One, dirinya akan memusnahkan semua drone pengintai itu. Michael menggunakan skill Weather Change, menciptakan badai besar yang menghisap semua drone hingga hancur. Taemin mengatakan, Yonhwa, semua drones sudah dihancurkan. Sepertinya mereka sudah menyadarinya. Yonhwa mengatakan, kalau begitu sudah waktunya. Mereka akan segera sampai, jadi bersiaplah Taemin. Taemin mengaktifkan Army Fortress dan sekumpulan pasukan mesin muncul menjaga Taemin. Pasukan Demonic Ones sudah bersiap untuk menyerang. Ophelia berpikir, apakah Jin Hyuk mencoba menggunakan para troll untuk mendapatkan Phoenix Feather. Dan saat Ophelia mendekati Freshwater Lake, ia melihat para Ice Troll sudah bergabung dengan Jin Hyuk. Ophelia mengatakan, ada alasan mengapa camp utama berada di dekat danau. Akan lebih mudah untuk menguburkan kalian semua sekaligus. Serangan Ophelia menghancurkan camp Frostblade dan berjatuhan batu-batu mengubur camp itu. Suara ledakan itu sampai terdengar di tempat Yonhwa dan Taemin. Tiba-tiba saja, Jin Hyuk muncul di tempat mereka. Yonhwa mengatakan, bila Jin Hyuk ada di sini, lalu siapa yang ada di danau? Ternyata itu hanyalah ilusi yang disiapkan oleh Jin Hyuk. Teresa sudah berada di dekat Ophelia dan berkata, bila Ophelia menyerah sekarang, ia akan membiarkan Ophelia hidup. Tapi Ophelia menolak untuk menyerah dan memilih untuk bertarung saja. Yonhwa dengan gagah berani, maju sendirian menuju Demonic Ones. Lancelot berusaha mempertahankan pertahanan mereka dan menyerang dengan skill jarak jauhnya. Yonhwa dapat menghindarinya, dan roket-roket dari Taemin mulai menyerang mereka. Karakal mengatakan, tidak ada waktu untuk menonton. Perjalanan kita masih panjang. Akhirnya dimulai juga. Kita akan berperang habis-habisan, dan tidak ada jalan untuk kembali lagi. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.